إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka lah orang-orang yang sukses dalam dunia dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, dalam penciptaan hidup dan mati ini Allah ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Dengan tegas dan jelas Allah menyebutkan salah satu tujuan Allah hidupkan dan Allah adakannya kematian. Allah ingin melihat di antara kita siapa hamba yang terbaik dalam ujian hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kehidupan ini agar Allah memposisikan kita sesuai amalan yang kita lakukan. Dari itulah Al-Quran banyak sekali menyebutkan dan menceritakan bahwasannya seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan-keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia menyangka, ayahsiban nasu ayyutraka, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan hidup begitu saja? Makan, tidur, bermain, bekerja sia-sia, dibiarkan begitu saja. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka? Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menyangka bahwasannya kalian akan dimasukkan ke dalam surga sementara Allah belum menguji kalian sebagaimana Allah uji orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra,
mereka tertimpa musibah, tertimpa darurat, wazulzilu, hatta mereka sampai mereka diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa bumi. Hatta yaqul Rasul, sampai Rasul berkata dan orang-orang yang bersama Rasul berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya ibadallah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat hidup kita adalah diuji untuk terlihat siapa di antara kita yang baik hubungannya dengan Allah. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kesulitannya, ada yang diuji dengan kebahagiaannya, ada yang diuji dengan kelapangannya, ada yang diuji dengan kesempitannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, balawnahum bil hasanati wasaiat la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami bala mereka dengan kebaikan, bil hasanat, dengan kebaikan, wasaiat, dengan kejelekan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan bisa jadi ujian untuk kita, kejelekan bisa jadi ujian untuk kita. Kebaikan harta, kebaikan pangkat, kebaikan hidup digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bahkan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan harta, kelapangan, bahkan kesehatan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dia tidak lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika kesempitan yang Allah berikan kepadanya bahkan menjauhkan dia dari agama Allah, bukan mendekatkan diri dia kepada Allah, maka dia tidak lulus dari ujian tersebut. Semua orang pasti Allah uji sesuai dengan kadar dirinya masing-masing. Tidak ada satu manusia pun pasti Allah uji. Yang paling merugi adalah orang yang tidak sadar dia telah masuk dalam ujian, bahkan dia telah terjebur dalam lumpur dosa, dan dia merasa dalam keadaan baik-baik saja padahal dia sedang diuji. Dia anggap ketika doanya terkabul, dia anggap ketika hartanya dilapangkan, dia anggap ketika jabatannya dinaikkan, hidupnya dimudahkan, padahal dia di atas maksiat. Dia anggap dia di atas kebaikan, padahal Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kelalaian. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ra'aital 'abda yu'ti Allahu ala ma yuhibbu minad dunya. Kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat seorang hamba, Allah berikan kepada dia dunia yang dia cintai, fahuwa 'alal ma'asi, padahal dia bermaksiat kepada Allah, fa'lam anna dzalika istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah. Allah lalaikan dia. Allah beri dia umur panjang, Allah beri dia sehat, Allah beri dia lapang, Allah beri dia harta, tapi dia lupa sholat, terus maksiat, bahkan urusannya terus dimudahkan oleh Allah. Dia kira dia di atas kebaikan, padahal Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan istidraj. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kami akan istidrajkan dia, diulur dalam kelalaian, diulur dalam dosa, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka enggak sangka, dari arah yang mereka tidak sadar. Ya ibadallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwasannya seorang hamba akan diuji, bahkan diuji dengan kebaikan atau diuji dengan kejelekan. Kalau diuji dengan kebaikan, akfur am ashkur, tujuannya adalah apakah untuk bersyukur atau bahkan kufur kepada Allah. Ketika diuji dengan kesulitan, tujuannya adalah apakah dia sabar atau dia berpaling dari Allah. Maka hidup ini, kalau di atas kebaikan dan di atas nikmat, jangan lupa bersyukur kepada Allah agar kita lulus dalam ujian-ujian nikmat. Tapi kalau kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, sabar. Karena itulah kunci daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar ini adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya ibadallah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain masih berkaitan dengan Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kadar imannya. Allah akan menguji seseorang untuk menampakkan bentuk ketakwaan dia kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Kata Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, yubtala rajulu bihasabi dini." Kata Rasulullah SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dan semisal. Seseorang akan diuji sesuai kadar imannya. Kalau imannya kuat, zidat bala'uhu, Allah akan tambah ujian. Wa in kana fi dini riqqah, kalau agamanya rapuh, khufifa'an, akan diringankan. La yazalul mu'min bi bala. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang mukmin selalu diuji di dalam dirinya, di dalam hartanya, di dalam keluarganya, hatta yalqi Allah laisa lahu khati'ah, sampai dia bertemu Allah dan tidak memiliki dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, maka dari itu sangatlah naif jika ada orang yang hidup di dunia dan dia tidak siap untuk menghadapi ujian. Sangatlah naif jika orang hidup di dunia dia tidak mau ada ujian dalam kehidupannya. Tidak mungkin. Selama kita hidup pasti kita akan diuji. Lalu apa yang harus kita modalkan untuk diri kita selain sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan, yang pertama, apapun ujian itu, baik ujian kenikmatan atau ujian itu adalah kesempitan, modali diri kita dengan takwa. Takwa asal kalimat dari wiqayah. Wiqayah itu artinya tameng, tamengi diri kita dari perkara-perkara yang Allah murkai. Maka orang yang bertakwa, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya adalah tameng dia dari murka Allah. Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di hati, yaitu jika hatinya baik, takwanya baik, perbuatannya pun baik. Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah berikan bagi dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya ketika dia mendapatkan musibah, tidak melakukan perkara yang Allah haramkan, menjaga lisannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah yang menjamin Allah akan mudahkan urusannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi yang berjanji akan memudahkan seorang hamba, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena ketakwaan. Maka cara kita agar mendapatkan rahmat Allah dan Allah limpahkan kepada kita kasih sayang yang penuh sehingga kita dijaga oleh Allah, caranya tingkatkan ketakwaan. Takwa dengan amal soleh, takwa dengan meninggalkan yang haram. Dan juga diantaranya cara atau diantara modal seorang mukmin agar dia lulus dalam ujian adalah solat. Jangan remehkan solat. Ketika kita meremehkan solat, jangan herankan ketika Allah membiarkan kita dalam kesulitan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasta'inu bisabri wassalat." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Banyak orang yang ketika susah minta tolong sama Allah, tapi dia nggak solat. Padahal dalam Al-Quran Allah bilang, "Wasta'inu bisabri wassalat." Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar. Mungkin sabarnya sudah baik, mungkin sabarnya sudah dia besarkan, tapi dia nggak sholat. Lalu dia bilang kapan pertolongan Allah? Sementara Allah katakan orang mukmin itu akan ditolong ketika dia sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Allah berjanji bersama orang-orang yang sabar ketika mereka mengerjakan sholat. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang meminta tolong dengan sabar dan sholat itu tidak mudah. Innaha lakabirah. Sungguh minta tolong dengan sholat dan sabar itu sulit, kata Allah. Allah kabarkan itu sulit, kabir, illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk fokus menuju Allah. Ketika khusyuk kita
fokus hidup kita menuju Allah, maka Allah akan mudahkan dengan sabar dan sholat. Maka sangat salah jika hidupnya sulit, dipenuhi dengan problematika, atau bahkan dia dipenuhi dengan masalah-masalah, dia menjauh dari Allah, dia menjauh dari masjid, dia menjauh dari sholat, dia pergi ke tempat-tempat yang dianggapnya bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam kehidupan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang terbaik, suatu hari diuji oleh Allah dengan peperangan. Yang pertama kali dia lakukan bukan mempersiapkan pasukan, yang pertama kali dia lakukan bukan mempersiapkan persenjataan. Yang pertama kali Rasulullah lakukan adalah dia sholat 2 rakaat. Dia minta tolong kepada Allah, sehingga Allah berikan kepada dia pertolongan-pertolongan, ide-ide, bahkan Allah memberikan dia pertolongan berupa malaikat. Begitulah hidup kita. Sebelum kita meminta tolong kepada yang lain, minta tolong kepada Allah dengan sholat. Maka hati-hati, orang yang tidak sholat sangat jauh dari pertolongan Allah. Bagaimana mau Allah tolong sementara 1 hari 5 waktu dia meninggalkan sholat? Tapi orang yang 1 hari 5 waktu selalu mendatangi masjid Allah, selalu memohon kepada Allah, bersujud kepada Allah, bahkan dia meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah lalai, Allah tidak akan pernah lengah. Allah tahu hamba-hambanya yang baik. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara kita untuk bisa lulus dalam ujian kehidupan dan bahkan menghadapi ujian-ujian ini adalah berdoa kepada Allah. Berdoa itu bagian daripada minta tolong. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia terjepit dalam ikan, dia berdoa kepada Allah. Dia cuma berdoa dengan lafaz doa yang sedikit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak ibadahi kecuali Engkau, Maha suci Engkau, dan aku hambamu yang zalim. Dia terus ucapkan doa ini, Allah keluarkan dia dari perut ikan. Maka kita kalau memiliki sebuah masalah, adakah masalah kita yang lebih sulit daripada Yunus alaihissalam yang terjepit dalam perut ikan? Masalah apapun itu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ulang-ulang sebanyaknya, ulang-ulang semampu kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan masalah, Nabi Muhammad kita, Nabi baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan masalah, dengan zikir yang pendek, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang akan membelaku, cukuplah Allah yang akan membelaku, cukuplah Allah akan membelaku, Allah akan membela mereka. Maka banyak berzikir, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah. Karena Allah katakan fasta'inu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan masalah dan kita putus asa dalam doa, maka telah tertutuplah sebuah pintu solusi dalam masalah kita yang terbesar. Ketika kita putus asa dalam doa, padahal itu adalah solusi yang terbaik dan terbesar dalam hidup kita, maka telah tertutuplah pintu kebaikan itu. Jangan pernah seorang mukmin dia kecewa. Jangan pernah seorang mukmin dia lemah dalam berdoa. Rasulullah mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, doa kalian akan dikabulkan malam tastajilu. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang-orang yang tergesa-gesa dalam doanya ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, orang-orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa dalam doanya adalah orang yang mengatakan aku sudah doa, doaku enggak dikabulkan. Gara-gara dia mengatakan doaku tidak dikabulkan, Allah tidak kabulkan doanya. Maka mukmin tidak boleh mengatakan itu. Katakanlah Allah akan berikan permintaanku. Kalau seandainya Allah belum berikan permintaanku, bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena diriku yang zalim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tidak ampuni kami, kalau kau tidak rahmati kami,
pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan di dalam khutbah yang pertama, semua manusia akan diuji. Tapi respon manusia terhadap ujian berbeda-beda. Ada yang mereka merespon ujian dengan kejelekan, maka mereka bagaikan orang yang jatuh lalu tertimpa tangga. Tapi ada yang merespon ujian dengan kebaikan, dengan sikap-sikap yang benar, maka dia bagaikan orang yang naik ke level dan tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Begitulah kita. Akan ada hidup kita ini datang ujian-ujian. Tapi yang pasti kita harus tetap berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin sampaikan, yang terakhir, apa yang harus kita siapkan ketika datang dalam hidup kita ujian? Baik itu ujian nikmat ataupun itu ujian-ujian berupa kesulitan. Yang terakhir adalah yang diwasiatkan oleh Al-Quran tentang kesabaran. Allah mewasiatkan kita untuk sabar. Tidak akan pernah ada orang yang terus di bawah. Tidak akan pernah ada orang yang terus sempit. Tidak akan pernah ada orang yang terus lapar. Tidak akan pernah ada orang yang terus sakit. Akan datang waktu yang lain untuk dia. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Menunggu datang kemudahan itulah sabar. Kemudahan itu akan datang, tapi akan terbukti dengan kesabaran. Maka para ulama mengumpamakan orang yang sabar itu bagaikan orang yang menunggu. Jika dia telah melakukan kebaikan, dia telah berdoa kepada Allah, dia telah sholat, dia telah melakukan semaksimal mungkin kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi ketika itu belum mendapatkan jalan keluar, tunggu waktunya. Sabar menunggu waktu itu, akan tumbuh kebaikan. Seperti orang yang sedang menanam benih. Ketika kita menanam benih, tidak mungkin benih itu hari ini juga tumbuh. Ketika hari ini kita tanam, hari ini kita timbun dengan pasir, hari ini kita siram dengan air, besok kita datang kita tambah dengan pupuk, besok kita datang kita lihat kita panaskan tanahnya dengan matahari, kemudian ketika tanahnya mulai kering kita siram lagi. Begitulah doa kita, begitulah hubungan kita dengan Allah. Dia akan tumbuh perlahan demi perlahan dan pasti akan berbuah. Orang yang merugi adalah orang yang ketika telah menanam bibitnya, dia telah tutup dengan tanah, dia telah berikan pupuk, dia telah berikan air, tapi dia tidak mau menunggu dan langsung dia tinggalkan. Padahal bibit ini sebentar lagi akan tumbuh, buah ini sebentar lagi akan keluar. Karena semua yang kebaikan, dia telah menanam, dia telah memberikan pupuk, dia telah memberikan air. Tunggu waktu. Itulah hidup, tunggu waktu. Sabar kepada Allah, banyak berdoa, akan datang waktunya. Karena Allah berkata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai Allah sebutkan 2 kali dalam satu ayat, bukan hanya untuk mengulang makna, tapi menegaskan bahwasannya pasti setiap kesulitan akan ada kemudahan. Bahkan para ulama menyebutkan, ketika Allah menyebutkan kesulitan, Allah menyebutkan dengan alif lam. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan, yusron, Allah sebutkan kemudahan tanpa alif lam, banyak kemudahan. Satu kesulitan, banyak solusi. Satu kesulitan, pasti ada solusi. Sabar kepada Allah, berdoa,
perbaiki hubungan kita, salat, minta tolong kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya dalam kesulitan kecuali pasti Allah akan tolong dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan salat kita sebagai solusi dari segala masalah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekhusyuan. Allah memberikan kepada kita kekuatan iman. Allah menjauhkan dari kita segala bentuk ujian-ujian yang merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalat.